Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Merpati Lombok semuanya. Kali ini kami akan sharing informasi tentang pengobatan penyakit goham pada merpati. Sebelum kita lanjut, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe supaya kami lebih semangat dalam membagikan informasi dan tips-tips menarik lainnya. Menjawab pertanyaan teman-teman beberapa hari lalu via messenger dan telepon, kami akan berusaha menjawabnya satu persatu dengan sejelas-jelasnya. Dan sengaja video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pada masa sekarang ini, begitu banyak model penyakit yang menyerang hewan unggas. Salah satu penyakit yang umum menyerang burung merpati adalah goham. Penyakit ini disebabkan oleh protozoa Trichomonas gallinae yang mudah dan cepat berkembang biak dalam cairan. Nah, bagaimana cara mengatasi dan mencegah goham pada burung merpati? Dalam video ini semuanya akan dibahas secara tuntas. Jangan di skip kawan-kawan, supaya kawan-kawan tidak ketinggalan informasinya. Penyakit goham tidak menginfeksi semua jenis burung, kecuali burung-burung yang merupakan anggota keluarga merpati-merpatian, seperti merpati, derkuku, puter, perkutut, dan sejenisnya. Atau bisa juga burung predator yang memangsa merpati yang terinfeksi goham juga bakal tertular oleh parasit tersebut. Parasit ini juga sering ditemukan pada unggas piaraan seperti ayam. Protozoa Trichomonas gallinae memiliki siklus hidup relatif sederhana dibandingkan dengan jenis parasit lainnya. Mikroorganisme ini biasanya ditemukan pada ujung anterior dari organ pencernaan dan saluran pernapasan burung, yaitu dalam rongga mulut dan lubang hidung. Mikroorganisme ini kemudian berkembang biak secara cepat dengan melakukan pembelahan biner di dalam tubuh inang atau unggas yang terinfeksi. Tetapi parasit ini tidak membentuk kista, sehingga bisa mati jika dikeluarkan agak lama dari dalam tubuh inangnya. Nah, sekarang bagaimana cara penularan penyakit goham pada merpati? Penularan parasit dari merpati yang sakit ke merpati yang sehat bisa terjadi melalui beberapa cara sebagai berikut. 1. Induk yang meloloh anaknya. Ketika induk merpati yang terinfeksi memuntahkan makanan atau susu tembolok ke mulut anaknya, saat itulah terjadi perpindahan parasit. Ini merupakan sumber utama penularan goham pada merpati. Susu tembolok adalah cairan berwarna krem menyerupai susu yang dikeluarkan dari tembolok induk jantan maupun induk betina yang akan dilolohkan kepada anak merpati sejak menetas hingga umur 10 hari. Cairan ini sangat bergizi serta mengandung zat antibodi. 2. Penularan melalui air minum. Tropozoid bisa bertahan dalam waktu singkat di dalam air, di mana burung yang awalnya sehat bisa terinfeksi ketika mereka minum air tersebut. Penularan bisa terjadi karena air minum dikonsumsi bareng oleh sejumlah merpati
dan salah satu atau beberapa ekor terinfeksi penyakit goham. Bisa juga burung-burung liar yang masuk kandang dan ikut minum juga menjadi sumber penularan penyakit ini. 3. Saling meloloh saat perjodohan. Hal ini biasa terjadi pada saat burung saling meloloh satu sama lain. Hal ini terjadi biasanya pada saat burung jodoh atau mau kawin. 4. Memangsa burung yang terinfeksi. Penyakit ini bisa saja menular pada burung lain, terutama burung pemangsa yang memangsa burung yang sakit dan menderita goham. Nah, kita sudah bahas cara-cara penularan penyakit goham pada merpati. Untuk itu, sangat penting kita juga mengetahui gejala-gejala klinis pada merpati yang terserang goham. Merpati yang menderita goham memiliki beberapa gejala klinis. Misalnya, sulit menelan, mengeluarkan air liur berlebihan, serta mengalami radang pada kelenjar lendir atau mukosa. Jika diamati, maka pada bagian dalam rongga mulutnya terdapat luka atau bagian yang berwarna kekuningan. Luka ini bisa membesar sehingga berbentuk benjolan berwarna putih atau kuning terang. Luka inilah yang menyebabkan peradangan mukosa atau borok yang akan menyebar hingga ke batang tenggorokan, saluran pencernaan, dan tembolok. Jika sudah terjadi benjolan, merpati akan merasakan sakit yang luar biasa saat menelan makanan. Itu sebabnya burung tidak lagi mau makan sehingga tubuhnya kurus dan sering sesak napas. Burung merpati dewasa yang terinfeksi bisa saja sembuh, meski sebagian bersifat carrier atau pembawa parasit. Dia mungkin sudah lebih kebal terhadap Trichomonas gallinae, tetapi masih bisa menularkan parasit ini kepada burung-burung lain yang sehat. Merpati yang bersifat carrier jarang mengalami kematian akibat penyakit goham. Meski demikian, tak sedikit juga merpati yang mati akibat serangan goham, terutama pada 4-18 hari setelah terinfeksi. Nah, sekarang kita akan membahas cara mengatasi dan mencegah penyakit goham. Untuk mengatasi penyakit goham, satu-satunya jalan adalah melakukan pengobatan. Selain itu, obat yang dianggap paling efektif adalah obat-obatan yang bersifat antiprotozoal seperti dimetridazol, metronidazol, atau goham. Nah, teman-teman, kebetulan saya punya indukan yang terkena goham. Napasnya sesak, secara otomatis anaknya pun ikut terkena goham. Nah, sekarang langsung saja kita akan mengobati anakan merpati yang sakit terkena goham. Pertama-tama, kita bersihkan dulu borok luka atau bercak kuning yang ada di dalam mulut anakan merpati. Bilas sampai benar-benar bersih dengan air. Kemudian, teteskan 1-2 tetes langsung ke dalam mulutnya. Lakukan 3 kali sehari untuk anakan merpati. Setelah itu, masukkan ke dalam kandang isolasi pada merpati yang sudah mandiri
supaya tidak menular kepada merpati lain. Insya Allah, biasanya merpati akan sembuh dalam waktu 3-5 hari setelah mengkonsumsi obat tersebut. Obat ini bisa teman-teman dapatkan di toko-toko pakan dan obat-obatan ternak di sekitar tempat tinggal teman-teman. Adapun pencegahan yang disarankan adalah segera menyingkirkan merpati yang sudah terinfeksi penyakit ke kandang karantina. Wadah pakan dan minum harus sering dibersihkan dan disuci hamakan dengan disinfektan atau deterjen pembersih lain. Untuk pencegahan, bagi yang belum pernah mengalami kasus ini, maka menjaga kebersihan kandang dan aksesoris di dalam kandang merupakan tindakan terbaik dan dianjurkan. Usahakan setiap hari atau minimal 2 hari sekali membersihkan kandang beserta tempat pakan dan minumnya. Seminggu sekali, biasakan mencuci hamakan kandang dan aksesorisnya menggunakan disinfektan atau deterjen pembersih. Tindakan ini jauh lebih murah daripada kehilangan burung merpati, apalagi jika yang sakit adalah merpati kesayangan teman-teman penghobi. Burung-burung indukan dalam penangkaran pun perlu diselamatkan dari ancaman goham. Pasalnya, apabila yang terserang burung indukan dan katakanlah sembuh, maka saat meloloh anaknya sangat dimungkinkan terjadi penularan parasit kepada anaknya. Sebab, seperti diungkap di atas, burung yang sembuh bersifat carrier atau masih pembawa parasit Trichomonas gallinae. Nah, ini dia teman-teman, merpatinya sudah sehat setelah pemberian goham berturut-turut selama 3 hari. Nah, demikian informasi tentang pengobatan penyakit goham pada merpati ini kami sampaikan. Kawan-kawan bisa menambahkan di kolom komentar. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kawan-kawan tidak ketinggalan informasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.